Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pernah lihat kutu kasur? Ya, jadi kutu kasur ini ya seperti ini ya. Nah, ini sebutan untuk sejenis kutu yang sering dijumpai di kasur ataupun di sofa di rumah. Kutu ini ya termasuk serangga ya, serangga ini jadi dia meminum darah ya, baik dari hewan ya ataupun dari manusia. Kutu kasur bisa jadi penyebab ya teman-teman merasakan sensasi gatal-gatal ya di pagi hari ataupun ketika teman-teman baru bangun tidur. Jadi kita akan membahas kutu kasur cek di rumahmu sering bikin gatal. Teman-teman ya jangan salah ya, teman-teman mengira kalau seandainya kutu kasur ini dia hidupnya berkembang biaknya di tempat yang kotor, yaitu tidak ada jaminan ya dia bisa hidup dan berkembang biak di tempat yang bersih maupun di tempat yang kotor. Nah, jadi kalau teman-teman kasurnya bersih ataupun kotor ya bisa saja di sana ada kutunya. Kutu ini cenderung dia berada di tempat yang sering berganti penghuni ya, misalkan kasur hotel ataupun sofa di bus ya, ataupun di kereta api, rumah sakit ataupun di asrama. Nah, jadi memang ini kan sering berganti orang. Nah, jadi ini bisa meningkatkan resiko. Nah, teman-teman ya, kutu kasur ini kan badannya kecil ya, pipih. Nah, jadi dia bisa berpindah-pindah tempat. Ya, misalkan nempel di orang A pindah ke orang B ya, gitulah ya, dia jadi bisa berpindah tempat. Dia nggak bisa terbang. Ya, jadi bukan dia pindah tempatnya terbang, itu enggak. Umumnya dia hanya menempel di pakaian ya, di pakaian ataupun di aksesoris teman-teman. Nah, jadi nggak heran ya kalau seandainya orang yang berpindah-pindah, misalkan habis duduk di bus tiba-tiba ada kutunya di situ, teman-teman pulang ke rumah ya, tidur. Nah, bisa saja nanti dia ada di kasur teman-teman. Nah, jadi dia bisa hinggap ataupun menempel di pakaian teman-teman. Kemudian ya, kutu kasur ini bisa berpindah melalui celah bangunan, tapi yang paling sering yaitu ya menempel di pakaian. Kalau teman-teman membandingkan kutu kasur dengan kutu rambut ya itu berbeda ya. Kalau kutu kasur itu dia nggak bisa nempel lama-lama di manusia. Kalau kutu rambut ya dia memang jadi parasit ya, jadi dia memang ada di rambut teman-teman kemana-mana ya, ikut dia. Nah, tapi kalau kutu kasur tidak seperti itu. Kutu ini biasanya menempel pada kulit manusia itu antara 4-12 menit ya untuk menghisap darah. Kemudian setelah itu dia bersembunyi lagi ya, kembali ke tempat persembunyiannya. Apa saja efek gigitan kutu kasur pada kulit? Efek dari gigitan kutu kasur yaitu ada yang ringan, yang paling sering, dan juga ada yang berat ya, tapi jarang terjadi. Ya, biasanya memang tidak menimbulkan gejala ataupun keluhan yang serius. Ya, yang paling sering adalah gatal-gatal. Kemudian yang kedua, kulit kemerahan ya dengan bintik-bintik yang gelap. Yang ketiga biasanya ya terletak di bagian wajah, leher, dan juga lengan. Nah, biasanya gigitannya itu ya dia seperti garis ya, jalur ya, ada jalurnya. Ya, beda ya kalau seandainya dengan gigitan nyamuk. Kalau nyamuk kan acak ya, karena dia bisa terbang sana sini. Tapi kalau kutu rambut ya gigitannya hanya seperti garis itu ya, ada jalurnya, misalkan di sini, di sini, di sini gitu ya. Misalkan di bagian sini, bagian sini, bagian sini, dia ada jalurnya, bukan random. Kemudian kalau efek gigitannya serius ya biasanya disebabkan karena reaksi alergi ya dari kutu kasur. Yang pertama itu rasa gatal itu tentu ya, kemudian ada ruam kulit. Yang kedua, teman-teman ya, detak jantung ya ataupun nadi teman-teman ini bisa jadi lebih cepat ya, jadi lebih tidak beraturan. Yang ketiga, bisa terjadi hipotensi ya, ataupun tekanan darah teman-teman ya turun. Yang keempat ya, teman-teman bisa mengalami sesak nafas ya, ataupun nafasnya jadi berat. Yang kelima ya, kulit teman-teman ya bisa melepuh-melepuh. Yang terakhir, teman-teman bisa mengalami demam. Nah, ini biasanya diakibatkan karena reaksi alergi. Jadi bukan berarti semua orang ketika digigit kutu kasur ya menimbulkan reaksi ataupun efek yang serius ya, itu jarang terjadi, tapi bisa saja. Teman-teman ya, kalau seandainya tergigit kutu kasur ya teman-teman bisa mencucinya ya untuk mengurangi rasa gatal dan juga
supaya tidak timbul infeksi dari kulit. Bekas gigitan kutu kasur ya, kalau yang ringan yaitu teman-teman biasanya bisa hilang sendiri ya, tanpa pertolongan ataupun tanpa butuh bantuan medis. Hilangnya ya paling lama 1-2 minggu. Tanda-tanda rumahmu ada kutu kasur. Untuk mengetahui rumah teman-teman ada kutu kasur atau tidak ya tentu dengan melihat tubuh teman-teman sendiri ya, ada tidak sih gigitan kutu kasur ya, terutama di wajah, di leher, ya di tangan, ya ataupun misalkan di kaki, di punggung tangan. Yaitu teman-teman lihat kalau ada gigitan, ya bedakan lagi dengan gigitan nyamuk. Siapa tahu itu nyamuk. Kalau nyamuk dia gigitnya bisa dari sebelah sini, loncat sebelah sini ya, bisa loncat ke sini, bisa loncat ke sini, karena dia memang bisa terbang random ya. Kalau kutu kasur itu tidak bisa terbang, jadi gigitannya itu jelas, misalkan di leher ya, mungkin di sekitar sini, di tangan juga seperti itu. Ya, jadi dia memang ada jalur-jalurnya. Jadi teman-teman lihat ya, jalur lurusnya itu ada atau tidak. Kalau random berarti itu digigit nyamuk ya, nyamuk juga ngisap darah ya, kutu kasur juga ngisap darah. Kemudian teman-teman juga bisa memeriksa tempat tidurnya ya, itu untuk melihat tanda-tanda ada kutu kasur atau tidak. Yang pertama misalkan bau apek dan menyengat di tempat tidur ya, itu karena dari bahan kimia kutu yang membantu mereka berkomunikasi antar sesamanya. Yang kedua, noda darah di selimut atau spray tempat tidur, karena kutu kalau terhimpit badan kita itu bisa remuk dan hancur ya, jadi ada bercak darah kita. Nah itu bedakan lagi ya dengan nyamuk. Yang ketiga, lihat ada bercak-bercak hitam kecil atau tidak ya, itu merupakan kotoran kutu yang sudah mengering dan menempel di tempat tidur kita ya, ataupun di spray. Yang keempat, teman-teman lihat ya di tempat tidur ya, di celah-celahnya bisa saja ada ya, ini telur dari kutu, biasanya warnanya putih oval seukuran biji apel. Nah kalau teman-teman ya ternyata kasurnya ada bau apek, kemudian ada tanda-tanda sisa-sisa bekas kutu ya, itu bisa saja kasur teman-teman ada kutunya. Bagaimana cara membasmi kutu kasur? Teman-teman ya, untuk membasmi kutu kasur memang agak sulit ya, karena dia kecil-kecil dan bisa hidup agak lama ya, terbilang lama tanpa makanan. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan vacuum cleaner ya untuk menyedot kutu dan juga telur-telur dari sela-sela tempat tidur ya, karena sela-sela itu kan sulit dijangkau. Yang kedua, teman-teman bisa mencuci pakaian ataupun spray ya dengan menggunakan air yang terbilang agak panas ya, 60 derajat, atau mengeringkan barang-barang dengan mesin pengering. Nah teman-teman ya, sekarang sudah canggih ya zamannya ya, ada mesin cuci yang bisa teman-teman gunakan, itu sudah ada air panas di dalamnya. Nah jadi bisa membantu ya untuk membunuh kutu ya, tungau ataupun parasit lain. Yang ketiga ya, hindari membeli kasur ataupun perabotan bekas ya, untuk mencegah adanya kutu ya, jadi barang bekas tadi. Ya intinya untuk terbebas dari kutu, teman-teman ya harus hidup sehat ya, harus hidup bersih, perhatikan kebersihan lingkungan, kebersihan rumah, dan juga kebersihan diri. Oke teman-teman, ya itu tadi penjelasan tentang kutu kasur. Ya kalau teman-teman punya pengalaman tentang kutu kasur ya, bagaimana cara mengatasinya, menghilangkan di rumah teman-teman, ataupun pengalaman saat terkena kutu kasur ini, silakan tulis di kolom komentar ya, sharing di sini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.